Kesutradaraan. Dalam penyutradaraan, sutradara harus yang pertama memahami gaya naskah pertunjukan. Sutradara harus membaca naskah terlebih dahulu yang akan dipentaskan. Setelah membaca naskah drama, tentunya akan ada beberapa ciri yang nampak apabila dilihat dari segi bahasa. Misalnya, naskah tragedi memiliki bahasa yang puitis atau diindah-indahkan. Bahasa yang digunakan tidak menciptakan efektivitas dan tujuan. Ada beberapa gaya naskah lainnya dalam teater modern, yaitu yang pertama, gaya realis. Gaya naskah realis adalah naskah yang menggunakan cara pandang bertolak peristiwa keseharian atau peristiwa di dunia nyata. Tentunya tokoh, waktu, ruang, atau latar, dan juga permasalahan yang terjadi bertolak dari peristiwa keseharian atau kenyataan. Yang kedua, gaya surrealis. Surrealis adalah sebuah aliran seni yang bertolak dari aspek bawah sadar dan jika ditampilkan citraannya, baik tokoh, setting, waktu, bersifat non-rasional atau di luar kenyataan. Yang ketiga, gaya absurd. Absurd sering dipahami dengan sesuatu hal yang tidak jelas. Naskah bergaya absurd ini sempat berkembang setelah Perang Dunia Kedua dengan salah satu tokoh yang terkenal adalah Eugene Ionesco. Naskah Eugene Ionesco dikatakan sebagai naskah absurd karena cerita atau peristiwa yang ada dalam naskah tersebut mencoba mempertanyakan dan membongkar tentang perihal eksistensialisme. B. Menentukan gaya pertunjukan. Seorang sutradara begitu serius mengamati naskah yang pertama kali dia terima untuk sebuah pertunjukan. Kira-kira apa yang sedang dipikirkan atau skema apa yang sedang dibentuk dalam imaji sutradara tersebut? Apakah dia langsung membayangkan gambaran detail panggung yang akan diciptakan atau dia langsung membayangkan siapa aktor yang cocok untuk memainkan naskah tersebut? Seandainya sutradara langsung melakukan hal tersebut tanpa melewati tahapan sebelumnya, maka telah terjadi lompatan yang terlalu jauh dari prosedur proses yang harus dilakukan. Yang pertama, mengolah gaya naskah menjadi gaya pertunjukan. Ketika pertama kali seorang sutradara memegang naskah, maka dia harus mampu menganalisis gaya naskah tersebut. Naskah itu merupakan naskah tragedi, naskah realis, surrealis, atau naskah absurd. Setelah gaya naskah ditemukan, tema dari naskah ditemukan, dan analisis struktur dalam serta naskah secara eksternal telah dilakukan, maka sutradara segera menentukan gaya pertunjukan seperti apakah yang akan digarap. Beberapa ciri gaya pertunjukan tragedi klasik, realis, surrealis, dan absurd sebagai berikut. Yang pertama, gaya pertunjukan realis. Gaya pertunjukan ini adalah gaya pertunjukan yang bertolak dari detail-detail dalam kehidupan nyata. Sehingga waktu, latar, setting yang ada di atas panggung haruslah mampu menghadirkan waktu, latar, setting dengan kenyataan yang akan ditampilkan. Yang kedua, gaya pertunjukan surrealis. Berbeda dengan gaya realis. Dalam gaya ini, pertunjukan seorang sutradara tidak harus menghadirkan kenyataan ke atas panggung. Akan tetapi bisa jadi menjadi ekspresi dari kenyataan itu. Sehingga make up dan kostum yang dipakai tidak menyerupai keseharian, tetapi justru bisa dihadirkan dengan gaya-gaya karikatural. Yang ketiga, gaya pertunjukan klasik. Gaya pertunjukan klasik seringkali dimainkan untuk menggarap naskah-naskah tragedi seperti naskah Oedipus ataupun Romeo dan Juliet. Gaya pemeranan yang digunakan adalah grand style dan dialog dilantunkan seperti layaknya orang berpuisi. Sebab tujuan dari pertunjukan ini adalah mengindah-indahkan penampilan baik dari segi visual maupun audio. Yang keempat, gaya pertunjukan musikal. Gaya pertunjukan musikal adalah pertunjukan teater yang bertolak dari gaya-gaya musik. Kehadiran musik tidak hanya sebagai ilustrasi, akan tetapi musik mempunyai peran yang cukup penting sebagai pencipta irama. Bahkan terkadang dialog-dialog dalam drama musikal disampaikan dengan irama musik atau dilagukan. C. Merealisasikan konsep. Merealisasikan konsep penyutradaraan dengan mengimplementasikan analisis naskah dan gaya pertunjukan dalam bentuk pelatihan demi tahap sepertinya menyusun jadwal pelatihan terstruktur sampai latihan akhir pementasan.